Selamat siang, kita hari ini akan berbicara terkait science behind cooking, terkait masalah saus. Nah, kalau kita ngomongin saus, pasti kita pengennya sesuatu yang agak kental gitu ya. Entah itu saus keju, entah itu saus karamel, entah itu saus tomat gitu ya, sesuatu yang agak kental. Jadi ketika kita berbicara tentang saus, sebenarnya kita pasti berbicara tentang something that liquid base gitu ya. Liquid base di mana seluruh komponen itu wajib terdisperse gitu ya. Nah, bagaimana supaya bisa terdisperse dengan baik, maka dia butuh namanya thickeners gitu ya, berbicara terkait hidrokoloid. Jadi hidrokoloid itu adalah hidrofilik, kemarin kalian sudah belajar juga, yang memodify rheology-nya. Kemudian juga terkait gimana sih pokoknya viskositasnya agak kental gitu dan juga stabil, nggak sampai nanti terjadi eh, sedimentasi atau terjadi pemisahan selama penyimpanan dan yang pastinya juga berbicara masalah emulsifikasi. Kalian sudah belajar ini semua di food chemistry seperti itu ya, di mana baik non polar maupun polar itu bisa bersatu. Nah, saya mengingatkan lagi ini konsep dari emulsifikasi ini sudah pernah kalian dapat di mata kuliah Food Processing and Preservation gitu ya. Gimana jadi ketika oil in water, maka oilnya itu akan terdispersi gitu ya di dalam water secara merata. Begitu juga dengan water in oil, berarti waternya akan terdispersi gitu ya. Nah, karena sebenarnya air sama minyak ini nggak bisa bersatu, makanya dibutuhkan zat-zat yang bisa menyatukan mereka gitu ya, surfaktan atau misalnya emulsifier gitu ya, contohnya lecithin gitu ya. Nah, di lecithin ini dia bisa menyatukan lemak sama minyak. Nah, kita ketika menggunakan bisa juga gitu ya, menggunakan sistem emulsifikasi gitu ya. Nah, tetapi di dalamnya kita juga butuh hidrokoloid karena hidrokoloid ini bisa bersifat sebagai penstabil gitu ya, merekatkan pada tempatnya. Nah, ternyata di dalam karena kan kita belajar ikatan interaksi-interaksi ya di dalam interaksi komponen hidrokolit ini juga bisa berfungsi sebagai emulsifier karena dia merendahkan tegangan permukaan dari lemak maupun si airnya sehingga bisa bersatu. Nah, ada banyak gitu ya macam-macam dari hidrokoloid gitu ya yang bisa digunakan. Ada yang berfungsi sebagai pengental atau stabilizer, ada juga yang berfungsi sebagai gelling agent. Nah, tapi yang di saus ini kita berbicara terkait pengental. Nah, sedangkan di modified starch itu juga ternyata starch itu juga bisa digunakan gitu ya sebagai pengental dan juga sebagai thickener, emulsifier di dalamnya. Contohnya ini dextrin. Dextrin itu dibuatnya kemarin kita belajar dari apa? Dari pati gitu ya. Pati yang terpecah gitu ya tanpa adanya air. Ketika tidak ada air dipanaskan maka pati itu akan pecah menjadi sebagian dextrin gitu ya. Berarti kalau dextrin dari mana asalnya? Ya, dari amilopektin gitu ya. Kemarin kita udah belajar asalnya dari amilopektin, dia akan pecah. Nah, ketika pecah itu bisa eh, digunakan sebagai salah satunya mengemulsi gitu ya prosesnya. Ya, nah kita bisa lihat ya tipe-tipe dari hidrokoloid sebagai pengental gitu ya. Kalau kita lihat di sini beberapa gitu, di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita menggunakan dextran gitu ya, dextrin gitu ya, dia akan tidak berpengaruh terhadap putarannya, tapi dia tidak cukup tinggi gitu ya. Berbeda dengan misalnya kita ngomongin gam Arab juga sama gitu ya, tapi kalau si MC dia ketika kita aduk dia akan mencair, tetapi ketika dia diam dia akan mengental dan kita memang butuh proses itu karena pada saat pemanasan kita butuh sesuatu hal yang encer dulu nih bisa diaduk gitu kan pemanasannya supaya rata. Nah, tetapi ketika didiamkan dia bisa mengental dengan sendirinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini antara CMC gitu ya, CMC itu juga dipengaruhi. Nah, santan gam ini juga sama dipengaruhi oleh proses pencampurannya gitu ya. Proses pencampurannya malah lebih tajam lagi gitu ya. Makanya santan gam ini juga salah satu yang sering dipakai dan dia juga
tidak berubah-ubah gitu ya, berdasarkan dengan suhu gitu, sehingga makanya santan gam ini cukup sering dipakai sebagai pengental stabilizer juga gitu ya, dibandingkan mungkin dengan CMC ataupun eh, yang lainnya. Dan yang lainnya juga starch pati ini sering digunakan. Kenapa? Meskipun pati ini apa ya, tidak terlalu stabil dibandingkan santan, tapi kalau secara harga ya lebih murah gitu ya. Nah, ya reminding ulang kalau pati itu ada amilosa, amilopektin gitu ya. Nah, rantai-rantai hidrokarbonnya ini, rantai-rantai hidrokarbonnya ini yang akhirnya menyebabkan nanti ada ikatan, sehingga makanya amilosa ini lebih mudah untuk eh, diutak-atik gitu ya, karena rantainya lurus sehingga dia akan berdekatan dengan rantai lain. Makanya kalau kita mau bentuk cross linking, salah satunya juga di amilosa gitu ya. Nah, amilopektin kayak gimana? Amilopektin juga bisa gitu ya, tapi dia nggak gampang dioyang. Kalau kita lihat di hasil dari pengujian patinya gitu ya, kalau kita lihat ketika dia waxy gitu ya, ketika waxy dia nggak cepat langsung ningkat seperti yang lainnya gitu ya. Ini ya, ini tapioka, ini potato gitu ya. Ini kan yang termasuk amilosanya cukup tinggi gitu ya. Potato apalagi amilosanya cukup tinggi. Nah, dia lebih cepat gitu ya, lebih cepat tergelatinisasi gitu ya. Makanya dia viskositasnya jauh lebih tinggi. Nah, ketika proses ditambahin lagi, dia akan turun nih, turun gitu ya, turun karena apa, dia sangat apa ya, bisa terjadi pemecahan, proses pemecahan di situ. Kemudian dia akan, setelah itu dia akan naik lagi gitu ya. Setelah proses dia akan naik lagi gitu ya. Nah, kalau waxy dia naik, tapi habis itu dia nggak terlalu tinggi banget gitu ya. Berarti amilopektinnya tinggi karena proses gelatinisasinya juga lebih sulit gitu ya. Tapi selama proses dia kurang lebih ya segitulah. Kalau amilopektin standarnya ya jadinya segitu gitu ya. Itu yang membedakan. Nah, kita juga bisa lihat nih, ini kalau modified starch gitu ya, ini tradisional starch, dia bakal selama terus-terus di suhu diaduk-aduk-aduk lama, dia akan turun nih, turun. Nah, itu terjadi namanya hidrolisis gitu ya, hidrolisis. Tapi dengan adanya modifikasi pati, dia bisa punya profil yang berbeda, di mana dia bisa awalnya ketika pengadukan masih rendah, tapi kemudian dia bisa tinggi gitu ya. Setelah ini turun di berapa ini, 30 derajat, dia bisa naik tinggi gitu ya. Naik tinggi sehingga, dan pada saat itu lebih stabil, dan itu juga yang diinginkan gitu ya dengan kita modifikasi pati. Nah, itu bisa dilakukan ya. Nah, ketika ditambahkan dengan dengan minyak gitu ya, starch dengan minyak, kalau kita lihat gitu ya, dengan ketika starchnya ini bisa pecah, pecah ini kan kebetulan dia pakai enzim hidrolisis gitu ya, sehingga menghasilkan dextrin. Nah, ketika bisa pecah gitu, starchnya, granulanya bisa pecah, dia tidak hanya berperan sebagai eh, stabilizer, pengental, tetapi dia juga bisa berperan sebagai emulsifikasi. Makanya kalau kalian lihat di sini, dextrinnya tuh menempel satu sama yang lain gitu ya, ke dropletnya lemak gitu ya. Dan sebagian pati lainnya yang masih tersisa itu bisa berperan sebagai pengental. Maka campuran ini menjadi sangat penting gitu ya. Nah, kalau misalnya emosi ketika tidak ada, kalau kalian di sini lihat ketika tidak ada ininya ya, apa, pengentalnya ya, maka dia akan menjadi emosi yang lemah gitu ya, karena dia gampang bergerak satu sama yang lain. Kalau ini moderat gitu ya, ketika ada pengentalan sebagian, dan ini lebih ketika kental, dia akan menjadi high stability gitu ya, stabilitasnya cukup tinggi ya. Nah, kita bisa lihat nih, ini ada dia pakai, saya nggak potret yang A, tapi ada yang B gitu ya, pakai oat gitu ya. Kemudian ada yang ini, yang berbeda adalah yang ini tuh partikelnya lebih kecil. Jadi menggunakan small fraction dari waxy barley. Jadi sini semua pakai barley. Yang satu ini eh
paling tinggi gitu ya, large fraction of flexi barley, kemudian ini bimodal. Kalau kita lihat ternyata ukuran partikel yang semakin kecil terjadi hidrolisis tadi dextrin, dia akan menyebabkan emulsifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan yang partikel besar-besar gitu ya, pati yang besar-besar gitu ya. Nah, kalau di sini kemungkinan dia sudah ada dextrinnya gitu ya sebagian, sehingga dia bisa tercampur lebih baik dibandingkan dengan yang besar ya. Kemudian santan gam juga sama prinsipnya, dia bisa menyebabkan dia emulsif sebagai emulsifier dan juga sebagai stabilizer gitu ya. Ini contoh-contoh dari hidrokoloid, kalian bisa baca lagi di literatur-literatur lain terkait hidrokoloid. Ini cuma dua contoh yang saya berikan di sini supaya menggambarkan, oh ini loh yang terjadi ketika kalian membuat saus gitu ya. Karena di situ ada emulsifikasi, stabilizer, dan kita harus tahu stabilizer mana sih yang cocok gitu ya, mana yang kita mau tuju gitu ya. Kayak misalnya santan gam itu ya, dia ketika ada panas dia bisa berkurang gitu ya. Tapi kalau 100 derajat itu masih reversible, jadi bisa kental lagi gitu ya. Makanya ketika santan gam berarti kita harus masukinnya di mana? Di akhir-akhir gitu ya. Di akhir-akhir kita masukin santan gam ya gitu ya. Nanti kalau CMC ya kalian bisa cari lagi CMC kayak gimana. Kalau kita bikin saus nggak bisa kita langsung masukin ke lamping pasti. Nah, kita harus campur dulu sampai dia benar-benar bisa larut sempurna, kemudian baru bisa kita masukkan ke dalam saus kita gitu ya. Maka dia akan bisa berfungsi dengan sangat baik gitu ya. Ya, itu perbedaan-perbedaannya. Dari situ kita perlu tahu karakteristiknya kayak gimana sih, mana yang kita perlu masukkan. Itu saja untuk hari ini. Nanti Kak, silakan kalian kerjakan untuk forum diskusinya. Terima kasih.